Jauh sebelum dianggap sebagai gaya hidup modern, seni merajah tubuh atau tato telah menjadi bagian sakral dari tradisi nenek moyang suku Dayak di Kalimantan. Diperkirakan telah ada sejak 1500 sampai 500 tahun sebelum Masehi, tato suku Dayak bersama dengan tato suku Mentawai adalah yang tertua di Indonesia bahkan dunia. Kini, setelah ribuan tahun, motif dan teknik merajah tubuh ala leluhur suku Dayak masih terjaga di pedalaman Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Petualangan saya menelusuri jejak tato tertua di tanah Borneo dimulai dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sebuah pesta perayaan adat atau biasa disebut dengan gawai menjadi titik kumpul ribuan warga suku Dayak dari berbagai wilayah di sekitarnya. Musik-musik tradisional sudah dimulai, acara semakin meriah, itu artinya ritual pembukaan perayaan gawai adat yang ada di Kabupaten Sintang sudah dimulai. Sebagai etnis yang masih memegang erat tradisi, gawai identik dengan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Setiap harapan atau pencapaian dalam kehidupan lazim mereka rayakan dengan gawai Dayak. Gawai bukan sekedar pesta, melainkan sebuah ungkapan rasa syukur serta wujud pelestarian budaya adat leluhur. Tadi setelahnya babi tadi dilakukan dengan pemotongan tebu dan injak telur dan ditambahkan dengan doa-doa mantra. Jadi memang untuk melakukan perayaan itu dibutuhkan ritual pembukaan, harapannya supaya perayaan ini berjalan dengan lancar. Suku Dayak di Kalimantan memiliki populasi lebih dari 7 juta jiwa penduduk. Nenek moyang mereka diyakini menjadi bagian migrasi Austronesia dari kawasan Asia Timur sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Walau memiliki akar yang sama, terdapat lebih dari 400 kelompok suku Dayak yang lebih kecil dengan kekayaan budaya berbeda-beda. Ramai sekali, meriah sekali acaranya. Nah ini bisa saya lihat di masyarakat dari berbagai daerah Kalimantan dengan pakaian suku Dayaknya yang berbeda-beda. Sebagai penghuni yang menjaga belantara Kalimantan, suku Dayak dianugerahi naluri dan kemampuan untuk bertahan hidup tersendiri. Mereka membentuk sebuah identitas jati diri melalui berbagai ritual dan budaya yang dijalani. Nah ini dia yang di depan saya adalah kearifan lokal yang turun-temurun masih terjaga. Dalam budaya Dayak, pertahanan bukan hanya urusan fisik, tetapi juga spiritual. Mereka menjalani pantangan, melakukan ritual penyucian diri, dan memohon restu leluhur termasuk saat sebelum tampil dalam upacara adat. Coba saya lihat, boleh? Bagi yang belum mengambil yang kami persilakan. Wow. Sambil mendengarkan. Ini yang tadi kakak pakai. Akan dibawakan oleh artis. Ini tajam loh. Ini tajam loh. Dan kami informasikan Hebat sekali. Gawai dari Kabupaten Sintang. Tajam. Ya, tajam. Emang tajam deh, Kak. Mulai dari hari ini hingga penutupan pada tanggal Tapi tidak apa-apa ini. 2025. Selama 4 hari ini. Keren sekali. Di tengah belantara Kalimantan, bertahan hidup bukan sekadar keahlian, tapi juga sebuah warisan. Bagi suku Dayak, kemampuan bertahan hidup adalah bagian dari identitas yang tak terpisahkan. Nih kalau dilihat-lihat ya, mereka ini semua pakaiannya berwarna merah. Ternyata ada artinya. Itu artinya semangat dan ada makna terdalam bagi masyarakat suku Dayak, yaitu semangat juang.
Warna merah melambangkan semangat, solidaritas, dan keberanian. Dalam filosofi masyarakat Dayak, merah juga mewakili sesuatu yang tak pernah luntur. Merah adalah simbol keabadian dalam mempertahankan kebenaran serta adat istiadat. Tak hanya soal busana maupun kemampuan spiritual, identitas suku Dayak juga tergurat jelas pada tubuh mereka. Melalui seni merajah yang diturunkan lintas generasi, tato bagi suku Dayak bukan sekadar hiasan, melainkan warisan sebuah identitas. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, saya melanjutkan petualangan sejauh hampir 350 km menuju dusun bernama Sungai Utik. Berlokasi di Desa Batu Lintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dusun Sungai Utik menjadi rumah bagi masyarakat suku Dayak Iban. Suku Dayak Iban banyak menetap di sekitar Sungai Kapuas bagian hulu, serta tersebar hingga ke negeri Sarawak, Malaysia. Mayoritas penduduk Sungai Utik tinggal di rumah betang, rumah panjang tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan kebudayaan mereka. Rumah betang memiliki panjang sekitar 216 meter dan didiami lebih dari 20 kepala keluarga. Satu warisan budaya paling mencolok dari masyarakat Iban adalah seni tato Dayak tradisional. Melalui seni merajah tubuh, masyarakat Dayak Iban menjaga dan meneruskan ajaran pendahulu. Setiap garis dan simbol yang terlukis lahir dari cerita, pencapaian, dan keterikatan pada semesta. Untuk menyelami tradisi merajah tubuh Dayak Iban, saya terlebih dahulu bertemu dengan Apai Janggut. Beliau adalah tokoh suku Dayak Iban yang dituakan di dusun Sungai Utik. Di rumah panjang yang masih berdiri kokoh sejak puluhan tahun silam, Apai Janggut membuka kisah tentang tato tradisional suku Dayak Iban. Apai pakai tato waktu umur berapa? Tato itu? Itu umur bujangan. Bujangan? Terus kalau zaman dulu itu yang boleh pakai tato suku Dayak Iban harus orang yang punya status apa? Atau semuanya boleh? Boleh. Semuanya boleh ya? Boleh semua. Yang penting suku Dayak Iban? Ya. Perempuan laki-laki juga? Sama. Kalau yang mau. Kalau nak mau apa boleh buat kan? Oh gitu. Setiap bentuk dan jenis tato tidak didapatkan begitu saja. Butuh tahapan-tahapan kehidupan suku yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Konon pada masa lampau, tato diberikan kepada seseorang berdasarkan garis keturunan, status sosial, kecakapan, dan kemampuan dalam kehidupan. Namun kini, demi menjaga kelestariannya, motif tato Dayak Iban mulai diadaptasi oleh warga di luar suku Dayak Iban. Motif bunga terung adalah yang paling umum dan asli berasal dari suku Dayak Iban. Motif ini menjadi penanda awal menuju kedewasaan dan kekuatan sesungguhnya. Di sini, pria dan wanita, tua maupun muda, memiliki antusiasme yang sama untuk berjuang mempertahankan warisan leluhur, termasuk soal seni merajah tubuh. Nah, jadi memang rumah betang ini menjadi tempat tinggal suku Dayak Iban. Kalau di sini itu terdapat 28 bilik apa ya? Kalau ditambah lagi sama rumah Prabo totalnya 51 ya? 51. Nah, dan saat ini saya bersama Apai Janggut. Beliau ini adalah tuai rumah betang atau orang yang dituakan di Sungai Utik. Berawal dari rumah betang, budaya dan tradisi suku Dayak Iban masih terjaga lestari hingga hari ini. Motif tato suku Dayak Iban yang terinspirasi alam sekitar tak lepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Tak hanya soal tato, suku Dayak Iban Sungai Utik juga teguh menjaga hutan dari masa ke masa. Nah, jadi bagi suku Dayak Iban, tato merupakan identitas jati diri. Setiap tato memiliki makna yang beragam dengan motif yang menunjukkan kedekatan mereka kepada alam. Di sini, tato bukan sekedar seni, melainkan pengabdian mereka kepada leluhur, semesta, dan juga sesama. Setelah ini saya masih akan menyelami kehidupan suku Dayak Iban di Sungai Utik. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Rumah Betang ibarat nadi kehidupan bagi masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik. Di dalamnya, tradisi dan kearifan lokal terus hidup dari generasi ke generasi. Hari berganti malam, saya memilih untuk bertemu seorang seniman tato tradisional suku Dayak. Jadi bagi suku Dayak Iban, tato sudah menjadi ciri khas dan masih dilestarikan sampai sekarang. Dan saat ini saya bersama salah satu seniman yang ada di Rumah Betang Sungai Utik, yaitu Bang Muling. Sekarang lagi bikin apa, Bang? Kita lagi bikin tinta tradisional. Tinta tradisional? Ya, dari asap pelita. Oke, untuk tatonya itu ya? Ya, untuk tato. Dan ini nanti kita prosesnya sangat lama ya. Tinta tato tradisional Dayak, khususnya pada suku Dayak Iban, terbuat dari jelaga atau arang asap lampu pelita. Pembuatannya bisa berbulan-bulan dengan campuran bahan lain seperti air tebu, getah, atau lemak hewan untuk mendapatkan hitam yang lebih pekat. Malam itu di Rumah Betang Sungai Utik, pekatnya tinta telah disiapkan untuk merajah kulit Inai Entayan. Ini adalah pertama kalinya Inai merajah tubuh di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun. Takut saya ngelihatnya. Oke, jadi abangnya sebagai apa di sini? Asisten. Metode seni merajah tubuh tradisional khas suku Dayak kini dikenal dengan nama hand tapping. Teknik ini memakai batang kayu dengan jarum di ujungnya, lalu dipukul secara berirama dengan kayu lain untuk memasukkan tinta ke dalam kulit. Gimana Inai? Sakit? Tidak? Padahal ini pertama kali buat Inai tato ini. Ketukan pelan berirama dari alat pukul bernama pemalo perlahan menorehkan jejak tinta di atas kulit. Seperangkat alat tato tradisional ini terbuat dari kayu ulin Kalimantan yang terkenal kuat dan solid. Berat kayu ulin cukup stabil, tak mudah rapuh termakan usia ataupun hama. Jadi ternyata yang membedakan tato tradisional sama modern penyembuhannya itu ya. Karena kalau modern tuh lama katanya, betul? Ya. Kalau tradisional ini kalau 4 hari sudah bisa. 4 sampai 5 hari sudah sembuh. Ya. Bagus. Bagi suku Dayak Iban, tato lebih dari sekadar hiasan di atas kulit. Setiap goresan memiliki makna. Setiap pola adalah simbol kekuatan, pengalaman, hubungan dengan alam, juga leluhur. Bagi mereka, tak pernah ada kata terlambat untuk menyempurnakan diri sebagai seorang Iban. Gimana Inai? Gak sakit? Nah, gimana Rafa? Nah, saya takut. Saya takut. Cukup ngeliat saja. Sakit, nah, biasa. Masih bisa ditahan ya? Oh, saya pikir dalam gitu ditusuknya. Enggak ya? Cuman sedikit aja di luar. Oke. Nah, jadi karena memang prosesnya masih tradisional membutuhkan 2 orang. Satu ada yang menggambar, satu ada yang menahan nih kulitnya supaya terbuka gitu, supaya tatonya itu rapi. Ratusan tahun silam, nenek moyang suku Dayak memakai duri tanaman ataupun hewan untuk merajah tubuh. Seiring waktu, penggunaan jarum jahit sempat digunakan. Namun kini memakai jarum khusus sekali pakai demi menjaga sterilitas. Nah, ini udah semakin malam, situasi di Rumah Betang udah mulai sepi ya, karena mereka itu kan siang tadi udah ke ladang, jadi tidurnya lumayan cepat gitu. Besok ke ladang lagi mereka semua ya? Ya. Untuk membuat 2 motif tato Dayak Iban di kedua lengan Inai Entayan, setidaknya membutuhkan waktu hampir 2 jam. Coba lihat tatonya Inai. Ih, bagus. Inai suka? Suka. Suka? Iya. Emang sudah pengen dari lama katanya? Ya, sudah. Oh,
Tuh sudah jadi dia tatonya. Ini motif tumpak lengan. Ini motif ini udah menjadi ciri khas perempuan suku Dayak Iban. Dan ini tuh bukan sekedar seni tapi ada maknanya juga ya. Pandai tangan katanya, pandai menenun, menganyam, dan keterampilan juga. Motif melingkar seperti gelang di lengan menjadi ciri khas motif tato wanita suku Dayak Iban. Memiliki makna seseorang yang memiliki keterampilan tangan dalam banyak hal. Baik itu menganyam, menenun, memasak, maupun mengajarkan seni. Nah, bagi saya, rumah betang di Sungai Uti bukan sekedar tempat tinggal yang hangat, tapi juga tempat untuk pengabdian jiwa. Di sini saya belajar banyak bahwa tato bukan sekedar sebuah tren, melainkan upaya untuk melukiskan jejak tradisi leluhur agar tetap abadi. Selain ahli dalam melukis kulit, masyarakat suku Dayak Iban juga terampil dalam beragam kerajinan tangan yang syarat makna. Salah satunya adalah membuat gelang dari tali akar alami. Ini dia salah satu keahlian masyarakat suku Dayak Iban yang tinggal di rumah betang, yaitu membuat gelang-gelang yang terbuat dari demam. Demam itu apa, Ipai? Demam itu bahasa Iban, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia resam. Oh, resam. Iya. Oh, resam. Cuman kalau bahasa Iban itu namanya demam. Tuh, cantik sekali. Resam adalah tanaman sejenis pakis. Bagian dalam batangnya akan diserut tipis memanjang seperti tali sebagai bahan untuk anyaman gelang. Ini apainya teliti banget masangnya, karena katanya kalau nggak salah dikit nih masukin talinya itu bisa berantakan. Karena kalau dilihat nih, itu kayak lagi kepang gitu loh. Tuh kelihatan banget rapi. Tak hanya keterampilan dan ketelitian untuk menganyam sehelai tali resam menjadi gelang. Pembuatannya membutuhkan kepekaan rasa dan kesabaran karena setiap simpul yang dibuat mengandung doa dan harapan. Nah, jadi ini karena harus teliti sama rapi, jadi makan waktu lumayan lama. Satu gelangnya ini ada 3-5 baris ya, apa ya? Jadi satu barisnya itu 30 menit. Kebetulan karena saya bikinnya cuma satu baris, ini sebentar lagi udah mau jadi. Gelang resam ini ibarat penjaga tak kasat mata yang melekat di pergelangan. Ia menyimpan kisah tentang hubungan manusia dengan hutan, tentang warisan nenek moyang, dan tentang nilai-nilai yang terus dijaga dalam heningnya hutan Kalimantan. Sudah jadi? Sudah. Wih, nah ini dia gelang khas suku Dayak Iban udah jadi. Tuh, rapi banget pas di tangan saya. Wih, awet berapa lama ini? Tergantung kita merawatnya. Tergantung ya. Iya. Kok dibawa mandi gitu, awet tidak? Awet. Tidak rusak? Tidak rusak. Kalau gitu nggak akan saya lepas ini. Tuh, pas banget di tangan saya. Wih, bakal awet katanya kalau dipakai mandi pun. Tuh, makasih ya, Pai. Sama-sama. Borneo adalah tanah legenda yang penuh nilai adat budaya dan tradisi. Di dalamnya terdapat banyak rahasia alam yang resepnya telah turun-temurun dipakai masyarakat adat setempat. Sekarang saya bersama Inai Samai, kita akan mencari salah satu bahan perawatan kecantikan alami yang sudah menjadi andalan turun-temurun suku Dayak Iban, yaitu daun pohon aras. Pohon aras banyak tumbuh di hutan Kalimantan. Di desa Batu Lintang, aras tumbuh secara alami. Pohon ini dapat terus berkembang cepat dan liar di kebun atau ladang warga. Nah ini dia, kita udah ketemu sama Apai Igoy juga di sini, nantinya akan bantu menebang ini ya. Kebetulan juga Apai Igoy itu lagi buka ladang. Jadi kita nggak perlu manjat ini. Iya, nggak perlu. Jadi kita tebang aja. Memasuki musim buka ladang, pohon-pohon liar seperti aras kerap kali ditebang untuk berbagai manfaat. Di Sungai Utik, daun pohon aras biasa dipakai warga menjadi bahan alami pengganti sabun mandi. Apai, saya boleh coba? Boleh. Nah, saya mau coba dulu. Hahaha. Boleh? Hati-hati ya. Boleh. Tapi takut juga. Pohonnya gede banget.
Bagi masyarakat adat, menggarap ladang dengan membuka lahan hutan bukan berarti mengeksploitasinya. Mewarisi teknik bercocok tanam dari nenek moyang, suku Dayak Iban tetap menjaga kelestarian hutan yang menjadi tempat mereka tinggal. Berbagai penghargaan pelestarian lingkungan dari dalam dan luar negeri yang mereka miliki menjadi bukti nyata. Itu dia mau jatuh. Awas! Tersananya. Pohon ara setinggi lebih dari 15 meter ini terbilang cukup besar. Pada ranting di pucuk batang pohonnya, terdapat daun-daun lebat yang dari tadi saya incar bersama Inai Samai. Nah, ini dia daun yang kita cari, daun aras. Untung aja ini sekarang apanya itu lagi buka ladang, jadi pohon aras ini memang harus ditebang. Dan kita jadi lebih mudah ini ngambil daunnya, karena ini daunnya itu ada di pucuk pohon. Jadi kalau nggak ditebang itu mau nggak mau harus manjat ya, Inai? Iya. Jadi lebih sulit. Untuk perawatan kulit alami pengganti sabun, semua daun aras bisa digunakan, baik tua maupun muda. Saya dan Inai Samai hanya mengambil secukupnya agar daun yang ada bisa dimanfaatkan warga lainnya. Tidak berat? Enggak. Apai, terima kasih. Sebelum digunakan, daun aras harus dijemur di bawah terik matahari selama 1-2 hari, supaya kadar air pada daun berkurang. Nah, ini dia daun-daun yang kita ambil tadi untuk jadi bahan kecantikan tuh ternyata harus dikeringin dulu katanya. Sekitaran seharian ya? Iya. Kalau dia panasnya kayak gini semoga setengah hari bisa lah ya. Bisa, kalau dia panasnya. Sampai kering pokoknya. Setelah ini diapakan kalau udah kering? Ditumbuk. Ditumbuk? Iya, ditumbuk, kemudian diayak, biar halus dia. Tumbuk lagi, diulang-ulang tumbuk. Masih panjang prosesnya ternyata. Nah, ini dia daun-daun yang tadi udah dikeringin. Tuh, saya pikir dikeringinnya itu sampai yang coklat gitu, ternyata enggak. Yang penting sampai dia udah rapuh nih, udah cukup ditumbuk ya. Iya. Nah, ini setelah itu ditumbuk sampai dia halus. Daun yang sudah cukup kering langsung ditumbuk agar lebih halus. Tahap menumbuk dan menyaring serbuk daun bisa berlangsung berulang kali sampai didapat tekstur yang sempurna. Masih bunyi? Ya. Kenceng rasanya tangan saya. Soalnya berat ini tumbukannya. Walaupun udah dikeringin tadi, tapi nggak bisa pelan-pelan gitu numbuknya, harus keras-keras ya, supaya cepet dia halusnya. Belum halus. Cukup. Nah, ini dia serbuk perawatan kulit alami khas suku Dayak Iban di Sungai Utik. Nah, sekarang saya mau cobain nih. Katanya perempuan atau laki-laki pun boleh pakai ya? Boleh. Ini saya nanti mau cobain sama Inai. Aliran Sungai Utik, tempat yang biasa dipakai masyarakat suku Dayak Iban untuk menghabiskan waktu senja. Saya bersama Inai Samai hendak mencicipi khasiat perawatan kulit ala suku Dayak Iban di sini. Wow, ini rasanya tuh kayak lagi perawatan scrub gitu loh. Ini bisa ngilangin kulit-kulit mati gitu, karena ada bekas-bekas daun tumbuk tadi ya. Iya. Tuh ada kasar-kasarnya gitu. Sampai bulu-bulu juga bisa kecabut katanya. Iya ya? Iya, bisa. Jadi kulit jadi halus. Kulit jadi halus. Jadi bebas dari gatal. Bebas dari gatal juga? Iya. Oke. Begitu mencoba, saya bisa merasakan langsung khasiat dari sabun alami daun aras.
Kandungan alami daun aras dipercaya dapat menutrisi dan membantu menjaga kesehatan kulit meski tidak seharum sabun modern. Tapi nggak ada aromanya ya? Iya, memang nggak ada. Emang nggak ada? Iya. Ini nggak ada aromanya sih, nggak sama kayak sabun. Iya. Cuman ini khasiatnya lebih bagus. Tuh, kulit saya jadi lebih lembut. Ih, enak. Bagi masyarakat suku Dayak Iban, kulit ibarat kanvas kehidupan. Menjadi tempat di mana perjalanan, doa, dan penghormatan pada alam serta leluhur diabadikan. Menjaga kesehatan kulit sama saja dengan merawat identitas serta jati diri. Digosok-gosok. Tuh, gimana rasanya? Enak? Nah, ini saya udah ngerasa kulit saya udah mulai lembut nih pakai aras ini. Setelah ini saya akan melanjutkan petualangan saya bersama masyarakat suku Dayak Iban di Sungai Utik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Utik bukan hanya nama sebuah dusun yang terletak di Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo Hulu. Sungai Utik adalah nama sebuah aliran sungai yang menjadi bagian dari Ketemunggungan Jalai Lintang. Nah, ini dia aliran air Sungai Utik. Jadi sungai ini sudah menjadi urat nadi masyarakat suku Dayak Iban yang ada di Sungai Utik. Sekarang saya mau ikut nih untuk cari ikan karena nantinya saya akan konsumsi. Jika hutan menjadi tulang punggung kehidupan Dayak Iban, maka sungai adalah urat nadinya. Dari segarnya aliran Sungai Utik, eksistensi masyarakat suku Dayak Iban berjalan hingga kini. Di sini, hutan, sungai, dan masyarakat adat saling menjaga demi kelestarian dan keberlangsungan hidup sepanjang zaman. Dari tadi saya mau coba samperin abangnya di sana, tapi nggak bisa karena arusnya ini kencang sekali. Apalagi dingin lagi. Sungai Utik adalah anak sungai yang airnya masih terhubung pada aliran Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Utik menjadi habitat beragam hewan sungai yang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi. Nah, ini dia yang jadi andalan masyarakat Dayak Iban kalau mau cari ikan. Tuh, pakai panah ini. Cuman biasanya ternyata mereka pakai panah ini kalau di malam hari. Karena kalau di malam hari, di sungai ini banyak sekali ikan-ikan besar yang ada di sini. Cuman sayangnya ya, karena saya nyarinya di siang hari dan juga semalam sempat hujan, airnya jadi sedikit keruh. Jadi lumayan sulit nih dari tadi kita nyarinya. Setelah cukup lama menembus tipisnya jarak pandang arus dalam Sungai Utik, ikan yang kami cari masih tidak ditemui. Pada waktu dan musim tertentu, situasi seperti ini memang wajar terjadi. Gagal mendapatkan ikan bukan berarti pulang dengan tangan kosong. Nah, jadi memang masyarakat di sini kalau lagi musim buka lahan, mereka selalu menyiapkan bekal. Salah satunya ikan ini nih. Contoh tadi kalau kita nggak dapat nih ikannya, kelaparan kita nggak jadi masak. Biasanya, saat musim berladang tiba, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di tengah hutan untuk membuka atau menggarap lahan. Sehingga tetap berada di aliran sungai atau sumber pangan menjadi pilihan terbaik. Namun, perbekalan wajib disiapkan sebagai antisipasi. Masak apa nih namanya? Kalau orang Iban biasanya menyebut masakan ikan yang masuk ke dalam bambu, bahasa Ibannya ikan panso. Panso. Nah, iya, ikan panso namanya. Di sini bilangnya panso, Iya. masak pakai bambu ini. Ikan-ikan ukuran kecil biasa ditinggal di aliran sungai untuk diolah dalam keadaan segar saat dibutuhkan. Olahan panso atau ikan masak bambu ini menjadi menu khas suku Dayak Iban Sungai Utik. Sudah jadi? Ya, sudah jadi. Wah, akhirnya setelah nungguin 10 menit ya udah jadi juga.
Ini udah bisa langsung disantap? Oke, mau lihat dulu nih ikannya. Kombinasi kecombrang, serai, dan asam kandis menghadirkan aroma menggugah selera. Sederhana, namun menu ini terasa istimewa untuk disantap di tengah asrinya Sungai Uti. Nah ini ikannya enak banget setelah pakai bumbu-bumbu yang kita masukin tadi. Walaupun cuma pakai masak bambu aja, ini rasanya enak banget. Dan rasa amis ikannya ini juga udah mulai hilang ya. Iya. Enak banget.